diantaranya apa prinsip daripada moderasi beragama? Prinsipnya ada dua. Yang pertama adil dan kedua berimbang. Apa yang dimaksud adil dalam bahasa Arab apa? Adil itu wal musayyin bimahali, menempatkan sesuatu perkara sesuai dengan tempatnya. Contoh itu adil. Menyimpan buku di dalam kantong itu adalah adil. Kemudian menyimpan sepatu walaupun mahal tetap di kaki. Menyimpan peci walaupun murah jangan sampai di mana? Di kaki. Itu namanya adil. Nah, jadi yang dimaksud adil berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakan secara baik dan cepat, secepat mungkin. Apa yang dimaksud dengan berimbang? Nah, yang dimaksud dengan berimbang misalnya melakukan dalam kegiatan beragama pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi. Pernah melihat umat Islam menjaga gereja? Pernah ada umat Islam misalnya di gereja sedang ada kegiatan hari besar, ada yang melaksanakan penjaga. Contoh yang sering kenal misalnya banser. Nah, bukan berarti mau masuk agama lain, tapi wujud dari saling menghargai. Di Amerika, umat Muslim Amerika kemarin waktu melaksanakan Idul Adha dan Idul Fitri dijaga oleh orang-orang Kristen. Bisi ayah ngaganggu dan sholatnya di jalan kemari, tidak punya tempat yang luas, yang lapang. Maka itu adalah bentuk dari toleransi atau moderasi beragama. Nah, apa batasannya bahwa suatu pemahaman dan pengalaman keagamaan sudah bisa dinilai berlebihan? Pemahaman dan pengalaman keagamaan bisa dinilai berlebihan jika ia melanggar tiga hal. Yang pertama, nilai kemanusiaan. Dalam satu hadis dikatakan ar-rahimuna mayyarhamukumullah. Yang mengasihi itu adalah orang yang mengasihi semua ciptaan Allah. Mayyarhamukum fil ardi yarhamukum fis sama. Siapa orang yang menyayangi orang di bumi, baik itu manusia, baik beda agama, baik misalnya hewan atau tumbuhan, maka kata hadis yarhamukum man fis sama, akan menyayangi makhluk yang ada di langit. Jadi beda agama ngaranna aku manusia cik anu Islam yang tidak beragama Islam itu adalah ciptaan Allah bukan. Orang Kristen menang Allah lain makhluknya. Orang-orang yang Nasrani ataupun orang Buddha ciptaan Allah bukan. Begitu pula dengan binatang. Ari kucing menang Allah. Bulunya ka kucing, kira-kira lamun kucing nyopot lauk menang goreng. Kurang candahan, kira-kira diusapan kok kucing eta mah duit maneh, kuring mah teu kabagian naon, lauk atawa exit aja. Rata-rata aya kucing ngok lauk menang goreng kurang candahan, pasti panggil kucing eta teh ngomong ke kaciring geuna bakal dinaon. Kita lurus dulu dasar kucing naon, kucing garong. Maka perlakuan menyayangi makhluk Allah itu sama. Yarhamukum man fis sama. Makhluk yang ada di langit yaitu malaikat akan membacakan istighfar. Sama dengan petani, ciptaan Allah diantaranya adalah nabatan atau tumbuhan. Pelak kangkung, pelak pare, dulu dipikanya maka ketentuan daripada melak pare eta teh terus dirawat, dijaga sampai tumbuh besar dan dipanen, itu sama dengan
mencintai makhluk Allah, ulah ningali agamana, ulah ningali manusana, ulah ningali hewana, nu ditingali teh saha nu nyiptakeunna. Nah itu tujuan salah satu dari moderasi beragama. Aya pangijeng urang Kristen, tapi ulah gagayaan misalnya teh bong si pacoy, ulah aya urang mah, tapi cukup saling menghargai. Apa contoh melanggar batas kemanusiaan? Jika seseorang atas nama ajaran agama misalnya melakukan perbuatan yang merendahkan harkat, derajat dan martabat kemanusiaan atau bahkan menghilangkan eksistensi kemanusiaan itu sendiri, itu sudah bisa disebut melanggar. Contoh, kayak orang Kristen dibully, saya orang Yahudi dibully. Jangan seperti itu, saling menghargai karena kita pun akan enak dihargai. Ada contoh lain yang lebih gamblang. Ketika seseorang sedang beribadah, lalu ada orang lain di dekatnya yang hampir mati akibat terjatuh ke dalam sumur, maka dia wajib membatalkan ibadahnya. Contoh sholat je, langgar Allahu Akbar, aya aki-aki terima, jur kajero naon, kajero naon kajero sungai. Kira-kira tuluikeun sholat atau eureun sholatna? Wajib eureun. Berhenti dulu sholat, batalkeun sholat, tulungan heula. Dekan beres sholat, tulunya karena dengan sarokaat, pas 3 rakaat 4 rakaat, assalamualaikum wassalam. Seorang dokter harus bergegas menunaikan kewajiban ibadah menjadi dokter. Tapi datang pasien dan sholat zuhur jam 2 hari pasiennya loba. Kira-kira diterima heula pasien, pasien nanti kritis, lamun menjadi tulungan bakal maut. Nah, sholat heula, nah tulungan heula anu teh maut. Tulungan heula, sok tulungan heula, geus beres di tulungan, kakarek we naon? Sholat. Maka itu contoh seorang dokter yang harus bergegas menunaikan kewajiban beribadat, namun di saat yang sama ada pasien dalam kondisi darurat harus segera ditangani dan dapat ditangguhkan. Apa melanggar yang termasuk melanggar batasan kesepakatan bersama? Undang-undang sudah dibikin, asas-asas negara sudah dibikin, bahwa negara ini berasaskan Pancasila, satu ketuhanan yang maha. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keempat. Nah, itu asas negara, jangan sampai dihancurkan karena masalah perbedaan pemahaman dalam masalah agama, ketuhanan yang maha esa. Nah, di sana berbeda pendapat antara orang Islam dengan orang Kristen. Jadi kita ketika melihat orang yang lagi orang Kristen makan babi, itu kita biarkan saja. Tetapi kalau ada orang Islam yang memakan daging babi, maka kita wajib menegur. Sekarang apa contoh melanggar batas ketertiban umum? Contoh, jika seseorang atas nama ajaran agama melanggar ketertiban umum, itu sudah bisa dinilai beragama secara berlebihan. Masih bis ayat, dan kalau sholat di tengah jalan, aku batur demo, macet, pokok maju-maju. Nah itu termasuk berlebihan dalam beragama. Bahkan yang dulu di Monas ada ya, yang sholat di mana? Di jalan, karena sedang berunjuk rasa. Nah,
Ini bukan dipandang baik menurut agama, tetapi justru ini dipandang jelek menurut agama. Kan itu. Bagaimana orang moderat memahami kemanusiaan? Kemanusiaan salah satu esensi agama. Kemanusiaan diyakini sebagai fitrah agama yang tidak mungkin diabaikan. Jadi perbedaan mah pasti ada. Contoh ini 1, 2, ini pasti berbeda. Wajah kita sudah berbeda, karakter pasti berbeda, keinginan pasti berbeda, kesenangan pun kegemaran pun pasti berbeda. Maka tidak diperbolehkan seseorang menghujat di sekolah, jangan sampai membuli. Sudah cukup. Cekap.